Baiklah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Samsul Huda, dari Teknik Perpipaan PPNS 2020 dari kelas TP 4B dengan nomor registrasi dengan NRP 08204. Saya di sini izin menjelaskan tentang hasil dari pengerjaan evaluasi tengah semester dari mata kuliah metode numerik praktek dengan kode mata kuliah PE 42221. Jadi sudah bisa dilihat di sebelah kiri, ini adalah hasil pengerjaan saya, sedangkan yang di sebelah kanan ini adalah modul dari metode numerik yang saya dapatkan dari internet untuk membantu dalam menjelaskan di penugasan dari ETS ini. Jadi sebelumnya dari dosen pengampu mata kuliah metode numerik Pak Bunyadi ini memberikan 3 soal, bisa dilihat di layar, yaitu fungsi trigonometri. Nah, jadi kita diminta untuk menentukan dari yang nomor 1 adalah untuk NRP genap. Saya sendiri itu hitung nilai Y cos menggunakan pendekatan mulai dari 1 dari suku N0 dan 2 suku dan seterusnya. Jadi di sini adalah bentuk Y cos. Nah, ini bisa dijabarkan dalam metode numerik, bisa dilihat seperti di layar, dan saya membuat sebuah sintaks untuk menyelesaikan dari permasalahan tersebut. Nah, sama juga untuk nomor 2, dengan penerapan di teknik perpipaan sendiri, sebuah pipa gas alam cair sepanjang 5 meter dengan diameter luaran 5 cm dilewatkan ke dalam propan vapor. Nah, dinding pipa gas alam berubah dari T-in 160 derajat, isi inlet menjadi T-out NN. NN adalah nomor registrasi peserta, C outlet. Nah, ini bisa di mana TW adalah X, CR di mana C rasio pemindahan panas total dari uap propen ke pipa melalui konveksi sepanjang pipa dapat dinyatakan dalam bentuk integral X sama dengan 0, X sama dengan 5, Hp D0 propen min TW X. Nah, untuk subsoalnya yaitu Q atau jumlah pemindahan panas dengan menggunakan metode Simpson sepertiga dengan variasi jumlah mulai 2, 4, 6 dan seterusnya. Nah, di sini di nomor 2 ini diminta untuk menggunakan integrasi numerik baik dari Simpson sepertiga dan juga metode numerik dan juga integrasi numerik dengan metode trapezoid. Nah, selanjutnya soal nomor 3, yaitu gas alam yang mengalir masuk ke dalam sebuah pembangkit listrik memiliki tekanan P-in PP pangkat 3 Pascal dan temperatur T-in NN. Sifat gas alam tersebut mengikuti persamaan gas nyata dalam persamaan van der Waals. Persamaannya bisa dilihat pada layar, dan juga persamaan tersebut dalam pencarian dalam pencariannya bisa digunakan dengan metode Newton-Raphson dan juga metode scan. Nah, di sini menggunakan sistem persamaan linear untuk menyelesaikan sebuah persamaan linear tersebut, begitu. Nah, kembali ke awal. Nah, di sini dari ketiga soal tadi ada kesamaan, yaitu titik errornya yaitu 2 kali nilai epsilon. Sebelumnya nilai epsilon itu
Jadi dalam kesalahan atau error ada dua macam kesalahan, yaitu ada kesalahan bawaan dan juga kesalahan pembulatan dan tambahan yaitu kesalahan pemotongan. Nah, nilai epsilon ini termasuk ke dalam kesalahan pembulatan. Jadi pembulatan bisa dilihat pada sisi kiri, kesalahan pembulatan terjadi karena tidak diperhitungkannya beberapa angka terakhir yang suatu bilangan. Kesalahan ini terjadi apabila bilangan perkiraan digunakan untuk menaikkan bilangan eksak suatu bilangan dibuat pada posisi n. Nah, jadi pada metode numerik sendiri kesalahan pembulatan ini sendiri yaitu epsilon dari mesin CPU karena memiliki keterbatasan dalam pengerjaan dari sebuah pembulatan atau pecahan, kecuali pada bentuk dalam bentuk pecahan, contohnya 3,14 lah. Sebetulnya dalam bentuk pecahan tanpa menggunakan bentuk desimal, yaitu ada 22/7 lah, seperti itu. Nah, sedangkan di sini bisa kita lihat untuk ini adalah sebuah contoh ya untuk menentukan nilai dari epsilon tadi. Nah, bisa dilihat pada layar nilai epsilon pada komputer yaitu 0,000011. Nah, jadi ini adalah 11 kali 10 pangkat min 16. Nah, bisa juga pada laptop saya sendiri pada ini nilai dari 2 kali epsilon mesin yaitu sebesar 4,44 E min 16 pangkat min 16 pangkat kali 10 pangkat min 16, maksudnya begitu. Nah, langsung saja ke nomor 1, fungsi trigonometri y sin x dan y cos x dapat direpresentasikan sebagai deret aljabar dan dihitung dengan komputer. Representasi deret dua fungsi tersebut adalah sebagai berikut. Nah, cos x sama dengan sigma x, n sama dengan 0 dan infinite min 1 pangkat n x pangkat 2n plus 1 per 2n plus 1 faktorial begitu. Jadi bisa dilihat. Nah, untuk saya sendiri karena saya NRP genap, saya di sini diminta untuk menghitung nilai y cos x menggunakan pendekatan mulai dari satu suku n sama dengan 0, 2 suku n sama dengan 1 dan 3 suku n sama dengan 3 dan seterusnya hingga error relatif. Pendekatannya lebih kecil dari 2 kali epsilon mesin begitu. Nah, selanjutnya soal B-nya yaitu tabelkan jumlah nilai kosinus dan error relatif pendekatan. Nah, langsung saja yang pertama kita gunakan sintak definite. Kita karena diminta menentukan nilai cos x, yang cos x itu sendiri ada, yang nilai x itu sendiri adalah digit NRP saya yaitu 054, karena dua angka terakhir yaitu 54, maka x di sini saya masukkan 54. Nah, selanjutnya kita definisikan dulu suku deret cos yaitu x dan n, return. Nah, di sini kita tulis kembali fungsi dari persamaan yang sudah diberikan ke dalam bentuk Python ya, min 1 pangkat n dikali x pangkat 2 kali n plus 1 per mod faktorial 2 kali n plus 1. Nah, ini di faktorial. Nah, langsung saja. Nah, x sama dengan 54, n sama dengan 85. Nah, ini adalah dilakukan berapa kali percobaan. Nah, range indeks suku, range ini berapa kali percobaan, list suku. Nah, list suku ini suku-suku yang akan kita suku-suku hasil dari pengerjaannya. Nah, list nilai sendiri adalah list nilai dari n untuk range indeks nilai suku. Nah, sedangkan untuk list error yaitu adalah nilai error yang didapat dari nilai
list nilai ke n dikurangi list nilai n-1 begitu per list nilai n untuk n dalam range indeks suku dan if n lebih besar dari 0 gitu. List errornya yaitu 1 plus list error. Nah, list jumlah suku n for n range indeks suku dan result, dan langsung saja result dictionary jumlah suku. Nah, kita gunakan df pd data frame. Jadi df ini kita gunakan untuk mengeluarkan tabel. Nah, ini pd pandas data frame data result. Nah, ini kita dapatkan dari sintak yang beredar di internet dan sudah kita import sebelumnya di atas, yaitu import pandas as pd. Nah, selanjutnya kita bisa run df-nya atau kita bisa langsung print df-nya. Kita gunakan print df. Nah, sudah didefinisikan sendiri. Nah, yang muncul adalah jumlah perkaliannya sebanyak 85. Karena Python sendiri itu bukan dimulai dari 1 tapi dimulai dari 0, maka angka terakhirnya yaitu 84. Nah, ini adalah nilai fungsinya, nilai fungsi ya, dan juga sebelah kanan adalah nilai errornya. Nah, bisa dilihat pada layar bahwa pada suku ke 50 suku ke 84 dan atau N84. Nah, itu nilai fungsi dari cos 54 ya. Cos 54 adalah 2,01914 E plus 05. Dan selanjutnya, nah ini adalah nilai terakhir yang mencakup nilai 2 kali epsilon mesin. Nilai errornya mencakup nilai 2 kali epsilon mesin, yaitu 4,44 E min 16 gitu. Jadi jumlah sukunya yaitu ada 83. Jumlah sukunya ada 84, jumlah sukunya ada 84 dan berakhir pada N83 dengan hasil seperti berikut. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan untuk nomor 1. Nah, langsung saja kita ke nomor 2. Nah, sebuah pipa gas alam cair sepanjang L 5 meter dengan diameter luar 5 inch dilewatkan ke dalam propane vapor chamber dengan temperatur propane konstan 5 derajat Celcius. Nah, temperatur dinding luar pipa gas alam berubah dari Tin min 160 derajat Celcius ke sisi inlet menjadi Tout min NNC. Nah, NN sendiri seperti soal sebelumnya, yaitu 2 digit terakhir dari NRP saya, yaitu 54. Nah, di sisi outlet, perubahan temperatur sepanjang pipa dalam satuan Kelvin dari inlet hingga outlet dapat dinyatakan dalam fungsi sebagai berikut. Nah, bisa dilihat fungsinya. Nah, menentukan C, R, dan TW atau perubahan temperatur sepanjang pipa. Nah, ini jika perpindahan panas dari total dari uap propan ke pipa melalui konversi sepanjang pipa dapat dinyatakan dalam berikut. Q sama dengan integral X sama dengan 0, X sama dengan 5, H Pi D0 T propan min TW X dx ya, dimana H sama dengan 2500 W meter persegi Kelvin, dan tentukan Q dengan metode Simpson. Variasikan jumlah segmen mulai dari 2, 4, 6 dan seterusnya sampai relatif pendekatan kurang dari 2 kali epsilon mesin. Tabelkan segmen nilai Q dan relatif pendekatan. Dan juga soal B, yaitu Q dengan metode trapezoid. Variasikan jumlah segmen mulai dari 1, 2, 3 dan seterusnya sampai relatif pendekatan hingga 2 kali epsilon mesin. Tabelkan jumlah segmen nilai Q dan relatif pendekatan. Nah, sebelumnya bisa pindah ke sisi sebelah kanan.
Nah, metode Simpson sendiri, metode integrasi numerik sendiri ini penjelasannya yaitu merupakan integral. Nah, jadi metode integrasi numerik merupakan integrasi sesuatu tertentu yang didasarkan pada hitungan perkiraan, sehingga hasil yang diperoleh tidak sama persis dengan penyelesaian eksaknya. Hitungan dilakukan dengan membagi luasan dalam jumlah pias kecil dan luas total adalah jumlah dari luas semua pias. Begitu. Jadi ada integral. Nah, ini kita bagi menjadi beberapa segmen. Nah, untuk metode Simpson sepertiga itu modelnya kita buat seperti ini. Nah, delta X ada A. Nah, delta X lah kita buat seperti ini. Jadi setiap ruasnya itu kita bagi menjadi beberapa segmen. Nah, langsung saja di sebelah kiri. Sebelumnya kita bisa langsung menulis beberapa hal yang sudah diketahui dari soal, mulai dari H, L, D0, T propen, T in dan semacamnya. Nah, dan juga kita bisa definisikan key X sama dengan return HN0 mat P D0 lah. Mat P ini sendiri adalah hasil dari import mat yang untuk sebagai dictionary yang ada dalam komputer gitu. Nah, langsung saja kita langsung bisa dilanjutkan. Nah, seperti ditulis yang di metode Simpson, di mana segmennya yang diminta di sini adalah jumlah segmen mulai dari 2, 4, dan 6 dan seterusnya. Nah, di sini kita tulis n sama dengan 2. Nah, begitu. Sedangkan delta x atau jarak antara pembagian AB di C yaitu X1 min X2 min X1. Nah, X2 min X1 per N. Nah, seperti itu. Nah, bisa dilihat selanjutnya integral lama. Seperti untuk penulisan dari errornya sama seperti sebelumnya, yaitu integral baru dikurangi integral lama per integral baru. Nah, seperti ini, n sama dengan 2. Nah, while error ini lebih besar dari 2 kali epsilon. Nah, jadi errornya lebih besar dari 2 kali epsilon. Jadi perhitungannya nanti akan berhenti setelah error itu lebih besar dari nilai 2 kali epsilon tadi. Nah, langsung saja pada tabel. Nah, di sini bisa dilihat hasil dari penghitungan metode Simpson sepertiga ini hingga error itu mendekati 2 kali nilai epsilon, yaitu pada jumlah segmen ke 360 begitu. Nah, dengan nilai integral totalnya bisa dilihat di layar. Nah, jadi besar Q-nya untuk itu yaitu sebesar 587.487,00432 begitu. Nah, selanjutnya yaitu metode yang digunakan setelah metode Simpson sepertiga itu metode trapezoid. Nah, ini sama dengan metode sebelumnya Simpson, yang dimana sebuah integral nanti akan dibagi menjadi beberapa segmen atau pias di sini. Nah, jadi tapi bedanya untuk di metode trapezoid ini yang kita ukur yaitu yang kita gunakan yaitu berbentuk seperti trapesium.
Nah, karena tadi adalah 2 segmen dan seterusnya, tapi di metode trapezoid ini yang diminta adalah di trapezoid adalah segmen 1, 2, 3 dan seterusnya. Maka di sini n-nya kita ubah menjadi 1. Ya, bisa dilanjut. Jadi untuk metode trapezoid ini bisa sama dengan metode Simpson selanjutnya, hanya berbeda pada bentuknya sendiri. Nah, di sini nanti while error yaitu lebih besar dari 2 kali nilai epsilon tadi, 2 kali nilai epsilon. Nah, setelah kita run, kita mendapatkan jumlah segmen yaitu sebanyak 19.352 dengan nilainya yaitu 587.487,004250 di sini. Nah, di sini untuk nilai errornya yaitu di 1000 di angka 19.351. Nah, untuk hasilnya sendiri hampir sama ya dengan metode Simpson sepertiga tadi, 587 4 487 587 487. Nah, hampir sama, hanya berbeda pada pembulatan di belakang komanya sendiri. Nah, selanjutnya adalah analisa hasil. Jadi berdasarkan hasil perhitungan pada subsoal dan B, yaitu dari metode Simpson sepertiga dan juga metode trapezoid tadi, lebih akurat yaitu metode trapezoid yang mana memiliki jumlah segmen yang paling banyak. Jadi di dua penghitungan tadi sebenarnya lebih banyak segmen, lebih banyak pembagian dari sebuah integral itu akan semakin akurat juga untuk dalam penghitungannya begitu. Nah, seperti dilihat di sini ada beberapa segmen ya. Jadi ya bisa dibayangkan kalau hanya cuma 2 segmen atau 3 segmen lah itu pasti tidak akan terlalu akurat karena mesti ada beberapa bagian yang kurang. Nah, bisa dilihat perbedaan. Nah, mesti ada beberapa kekurangan kalau seandainya segmennya itu hanya sedikit. Jadi semakin banyak segmen itu nanti semakin bagus dan ketelitiannya semakin tinggi begitu. Lanjut ke soal nomor 3, yaitu gas alam mengalir masuk ke dalam sebuah pembangkit listrik memakai tekanan Pin, bisa dilihat di soal. Dan juga untuk sifat-sifat gas alam tersebut mengikuti persamaan gas nyata yaitu persamaan van der Waals. Nah, bisa dilihat di sini berapa nilainya dari A, B, dan juga nilai R-nya. Nah, di sini untuk menentukan volume gas alam yang mengalir masuk ke dalam pembangkit, kita bisa menggunakan kita diminta untuk menggunakan metode Newton-Raphson dan juga metode Secant. Di sini saya jelaskan sebelumnya. Nah, di bagian ini yaitu kita menggunakan akar-akar persamaan. Jadi seandainya ya ada sebuah persamaan dengan bentuk kuadrat atau polinomial, bentuk persamaan kuadrat dengan bentuk ax kuadrat plus bx plus c, lah mudah dicari akar-akar persamaannya. Lah untuk polinomial derajat 3 atau 4, lah rumus-rumus yang ada itu sangat kompleks ya. Jadi
dan jarang sekali digunakan. Sedangkan untuk persamaan-persamaan dengan derajat yang lebih tinggi tidak ada rumus yang dapat digunakan untuk menyelesaikannya. Nah, cara satu-satunya untuk menyelesaikan sebuah persamaan tersebut yaitu menggunakan metode numerik ya, dan bentuk-bentuk persamaan. Nah, ini untuk penyelesaiannya itu dilakukan dengan iterasi atau percobaan, sehingga setiap hasil yang didapat selalu lebih teliti dibandingkan iterasi sebelumnya. Nah, ada beberapa metode yang digunakan. Ini langsung saja ke metode Newton. Nah, di sini metode Newton ini sendiri ini jadi bisa dilihat kelebihannya. Nah, ini untuk secara teoritisnya caranya, dan beberapa kedua. Nah, ini adalah tidak perlu mencari dua fungsi yang berbeda tanda, konvergensi lebih cepat, dan juga perlu menghitung turunan dari fx. Nah, jadi begitu. Nah, bisa langsung kembali ke soal. Nah, kita bisa masukkan langsung ke dalam persamaannya, ke dalam nilai-nilai yang sudah kita ketahui dari soal. Nah, lanjut kita tulis sintaksnya dari penyelesaian metode Newton-Raphson. Nah, def F, nah, persamaan gas ideal V, AB, V. Nah, ini kita simpan dulu fungsinya untuk nanti kita drop di bawah sini ya. Nah, ini karena metode Newton-Raphson ini membutuhkan fungsi turunannya, maka kita juga tulis fungsi turunannya di bawahnya. Begitu. Nah, juga seperti yang diketahui di soal-soal sebelumnya, nah, untuk batas error relatif pendekatan yaitu 2 kali epsilon mesin. Nah, begitu. Nah, setelah kita tulis semuanya seperti sebelumnya, nah, kita bisa lihat hasil volumenya. Nah, yang terakhir untuk nilai error lebih besar atau lebih kecil dari lebih besar atau mendekati dari nilai epsilon tadi, yaitu pada iterasi ke-7 begitu, dengan nilai 3,134952 begitu. Nah, langsung saja ke metode secant. Nah, di metode secant sendiri ini sebenarnya adalah pengembangan dari metode Newton-Raphson sendiri. Nah, dan kelebihannya di metode secant ini kita tidak perlu mencari turunan fungsi f aksen x. Nah, karena beberapa persamaan itu tidak memiliki karena beberapa fungsi itu ada yang sulit untuk diturunkan begitu. Jadi kelebihan dari metode secant itu seperti itu. Nah, ini sama dengan sebelumnya, bisa ditulis. Nah, untuk hasil langsung saja sama seperti sebelumnya. Untuk errornya yaitu 2 kali nilai epsilon. Nah, bisa dilihat di sini nilai errornya itu terjadi pada iterasi ke berapa ini? Ke 1.039.077 dengan V-nya seperti ini. Nah, errornya sudah mendekati ke 2 kali nilai epsilon begitu. Nah, untuk hasil analisisnya dari dua metode tadi, metode Newton-Raphson dan juga metode secant tadi, nah, ini untuk metode Newton-Raphson ini menghasilkan 7 iterasi, sedangkan pada metode secant ini hanya
metode second ini menghasilkan iterasi sebanyak 1.039.077. Dan untuk kinerjanya, kedua ini Newton-Raphson memiliki efektivitas yang lebih baik karena kita hanya butuh melakukan 7 kali iterasi dan sudah mendapatkan nilainya. Berbeda dengan metode dari second yang kita perlu banyak sekali iterasi dari sebelumnya, iterasi sehingga memperlambat kita dalam pengerjaan suatu perhitungan. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan dari tugas evaluasi tengah semester metode numerik praktek ini. Saya mohon maaf apabila masih ada kekurangan ilmu saya dalam menjelaskan dan juga mengetahui dari seluk-beluk metode numerik. Saya ucapkan sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.